أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'un. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah, tak lupa kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah yang memberikan nikmat kepada kita pada malam hari ini. Nikmat begitu banyak sekali, tak terhitung jumlahnya. Maka salah satu di antara cara kita mensyukuri nikmat Allah yaitu dengan cara kita menggunakan nikmat tersebut kepada sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara contohnya yaitu kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, kemudian melaksanakan yang sunnahnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang dijadikan oleh Allah hamba yang bersyukur, kemudian menjadi orang-orang yang selalu ditambah oleh Allah nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi sekaligus rasul yang Allah utus dalam kehidupan kita, mengajarkan kepada kita tentang kehidupan, mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia ini dan bagaimana cara kita ibadah di dunia ini. Alhamdulillah, datang Islam kepada kita dan kita menjadi orang-orang yang tidak tersesat, dan kita menjadi orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus karena kita telah memegang agama Islam atau memeluk agama Islam. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah, maka henti-hentinya kita bersalawat dengan kalimat ucapan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin. Jangan lupa memperbanyak doa tersebut, yaitu zikir tersebut, yaitu bentuknya salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hafal insyaallah ya? Insyaallah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ya. Singkatnya ada yang lebih pendek nih, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Salawat Ibrahimiyah panjangnya itu ya, salawat Ibrahimiyah panjang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ada juga Allahumma shalli ala ali Muhammad, ada juga ya. Nanti insyaallah kita bahas tentang shalawat billahi ta'ala. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas berkaitan tentang silaturahim ya. Maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan kepada kita untuk menjalin silaturahim. Apa kata Allah? Silu arhamakum ya. Rasulullah pun mengatakan silu arhamakum ya. Apa? Jalinlah silaturahim dengan saudara-saudara kalian ya, dengan saudara-saudara kalian. Kalau bicara tentang rahim, maka kita bicara tentang saudara yang punya ikatan darah dengan kita ya. Jadi yang mungkin satu kandung dengan kita, atau mungkin orang tua kita, adik kita, kakak kita, teteh kita ya, maka silaturahim. Maka para ulama membagi dua silaturahim itu. Rahim itu menjadi dua. Yang pertama, rahim yang benar-benar mahram, ada rahim yang bukan mahram. Rahim yang mahram, contohnya apa? Contohnya bapak kita, ibu kita, anak kita, saudara kita, adik kakak kandung ya. Maka itu
yang disebut dengan bibi kita, paman kita, ya, maka itu yang disebut dengan rahim yang memiliki rahim atau mahram dalam kehidupan atau dalam ikatan keluarga kita, ya, maka itu dianjurkan untuk kita menjalin silaturahim dengan mereka. Atau yang tidak bukan mahram tapi masih saudara dengan kita, ada sepupu, misalkan anak mamang kita. Anak mamang itu sepupu, ya. Anak mamang, anak bibi sepupu kita, bukan mahram, ya, tapi dianjurkan juga di situ untuk bersilaturahim, ya. Jadi mahram itu atau silaturahim itu bisa dengan mahram atau ghairu mahram, yang masih punya ikatan darah dengan kita, ya, yang masih punya ikatan keluarga dengan kita, maka kita dianjurkan untuk bersilaturahim. Kemudian apa sih manfaat daripada silaturahim? Sebelum kita bahas tentang tentang ancaman orang yang memutus silaturahim, kita bahas dulu apa sih manfaat daripada silaturahim. Karena sesuatu kalau kita tahu manfaatnya, kita akan terdorong melakukan amalan tersebut. Orang yang tidak tahu keutamaan dan pahala dari amalan tersebut, terkadang mereka nggak bakal semangat melaksanakannya. Lalu ibarat orang yang sedang bekerja, dia tahu, ya, honor atau gajinya, mukafaahnya per bulan sekian juta misalkan. Dia tahu segitu, semangat pasti. Benar tidak? Subuh suruh bangun jam 4, bangun pasti. Ya, atau mungkin siangnya bangun pasti melaksanakan, karena dia tahu apa sih keutamaan dari pekerjaan itu, apa sih hasil yang dia dapatkan dari pekerjaan itu. Begitupun ibadah. Kata para ulama, jika engkau ingin semangat melaksanakan ibadah, tidak malas melaksanakan ibadah, maka yang pertama ketahuilah apa keutamaan ibadah tersebut. Maka kita kenali dulu apa sih manfaat, keutamaan, keistimewaan silaturahim. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Yang pertama, ternyata silaturahim adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjalinnya dengan keluarga kita, dengan saudara dekat kita, dengan ibu bapak kita, dengan adik kakak kita, dengan teteh, ya, kita itu dianjurkan untuk kita menjalin silaturahim, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kalian saling membutuhkan satu sama lain, kemudian engkau saling membutuhkan pula dengan rahim kalian, yaitu dengan saudara kalian. Maka pertama, ini adalah wasiat dari Allah, dan wasiat dari Allah pegang. Siapa yang melaksanakan wasiat dari Allah, insya Allah kehidupannya akan nyaman dan tenang, kehidupannya akan tentram, karena Allah mengatakan watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling berwasiat satu sama lain kalian dengan kebenaran dan dengan kesabaran, termasuk kebenaran, termasuk yang hak, yaitu menjalin silaturahim. Maka kita dianjurkan untuk menjalin silaturahim. Kemudian yang kedua, keutamaan daripada silaturahim, ya, wasilatul arham min a'zami asbab dukhulul a'la al-jannah. Sesungguhnya menjalin silaturahim itu ternyata perkara sebab yang sangat agung, yang sangat besar, memasukkan seorang atau pelakunya ke dalam surga yang paling tinggi. Jadi pelaku yang melakukan yang melakukan silaturahim ini, yang menjalin silaturahim ini, ternyata bisa menjadi penghuni surga yang paling tinggi. Masya Allah. Jadi ternyata manfaatnya itu silaturahim luar biasa. Ya, berat memang silaturahim itu, apalagi kalau dipenuhi dengan kebencian, dipenuhi dengan permusuhan, dipenuhi dengan pertikaian, sulit mau mendatangi untuk menjalin silaturahim, sulit, gengsi. Dia yang salah, nggak usah lah. Dia nanti dia butuh ke saya. Akhirnya dia tidak mau mendatangi dan tidak mau menjalin silaturahim. Padahal kalau kita ingin masuk surga, jalin silaturahim. Datangi keluarga kita, ya, datangi keluarga kita yang punya Yang punya
hubungan darah dengan kita, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna mitsaq." Ya. Sesungguhnya orang-orang yang selalu menepati janjinya. Ya, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi ayyusalla wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab." Kemudian ada juga orang-orang yang dia berusaha menghubungkan silaturahim apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap hisab yang buruk dalam dirinya. Maka dia jalin silaturahim. Kemudian walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Kemudian ketika menjalin silaturahim mereka bersabar, karena memang untuk menjalin silaturahim itu berat. Tadi entah karena gengsi, entah karena malu, entah karena marah, entah karena ini dan itu. Apalagi kalau awalnya ada permusuhan, mau datang ke rumahnya susah. Ya, kita datangi keluarga kita, adik kita, kakak kita, teteh kita punya permusuhan, awalnya berat untuk datang. Padahal di situ dianjurkan, siapa yang ingin masuk surga maka jalin silaturahim. Sekedar kita menelpon saja keluarga kita, misalkan ya, bapak kita, ibu kita, adik kita, kakak kita, teteh kita, telepon, "Assalamualaikum, gimana kabarnya?" "Wih, ayenon iya, tiba-tiba amat." Dan kita tak boleh menanyakan demikian, "Wih, ayenon tumben amat," jangan. Karena nanti merasa tersinggung. Wah, dong nama, apalagi kalau suudon. Wah, dong nama dek ayah hajat ya, kerbutuh benelpon. Ya, jangan seperti itu. Boleh jadi dia sedang ingin menjalin silaturahim dengan kita, dan kita pun niatkan silaturahim. Oh, si fulan nelpon, alhamdulillah saya belum silaturahim dengan si fulan, dengan saudara saya, dengan adik saya, dengan ibu saya, dengan kakak saya, misalkan. Angkat teleponnya, jangan nanyakan ada apa ini, nggak usah. Bagaimana? Biarkan dia berbicara. Ya, kalaupun punya hajat ya biarkan disampaikan. Ya, tapi jangan suudzon dahulu, atau mungkin kita menanyakan, "Tumben awti nelpon enaon ya." Tak perlu seperti itu. Ya. Khawatir tersinggung, boleh jadi tadi dia ingin menjalin silaturahim. Ya. Jadi dimanapun dengan keluarga kita jalin silaturahim. Sekarang mau dimudahkan oleh Allah HP. Cuman HP coba sehari sekali. Kalau ingin dimudahkan rezekinya, ingin diperpanjang umurnya, setiap hari coba telepon. "Assalamualaikum, sehat? Alhamdulillah." Ya udah, kalau sehat, masya Allah, salam dari saya misalkan. Kemudian semoga dijaga oleh Allah. Udah seperti itu saja. Ya. Jadi nelpon biasa aja. Ya. Tak perlu ada hajat harus nelpon misalkan. Ya, atau chat, niatkan silaturahim dengan saudara kita atau dengan keluarga kita yang memiliki ikatan yang kuat dengan kita. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum." Dan orang yang menjalin silaturahim, kemudian orang yang mendirikan sholat dan menafkahkan hartanya kepada Allah dengan kesabaran, ya, dalam keadaan tersembunyi, jazakallahu khairan. Dalam keadaan tersembunyi ataupun dalam keadaan terang-terangan, wayadaruna bil hasanati sayyiati ulaika lahum uqbaddar. Ya, orang-orang ini nanti akan diberikan balasan dengan balasan yang terbaik, ya, di akhirat. Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar, atau jannatu adnin yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim. Kemudian apa? Orang ini nanti akan mendapatkan surga Aden. Bahkan bukan hanya dirinya yang mendapatkan surga, dia akan membawa keluarganya, bapak-bapaknya, nenek moyangnya yang soleh, ya, yang sama-sama mewasiatkan kepada anak cucunya untuk menjalin silaturahim, maka nanti mereka semua masuk surga. Jadi jangan khawatir. Ya, Ustaz, katanya keluarga di akhirat juga kan akan berpisah, akan saling mencela, ya. Illal muttaqin, tidak semua, kecuali mereka yang bertakwa semua mereka akan berjumpa di akhirat bareng-bareng, dimasukkan oleh Allah ke surga bareng-bareng. Jika memang bapaknya, nenek moyangnya baik dan soleh, maka nanti kita pun akan dikumpulkan bersama mereka di surga. Jadi jangan khawatir, ya, jangan khawatir. Makanya kenapa misalkan ada seorang kakak, seorang adik, seorang ibu, seorang bapak menasihati kita, boleh jadi karena mereka ingin tinggal bareng-bareng di surga, bukan hanya di dunia. Kalau tinggal di dunia masih sebentar, paling dia kalau sudah nikah kita berpisah semuanya. Ya, kalau sudah tinggal jauh kita berpisah semuanya. Kalau meninggal satu sudah berpisah. Tapi di akhirat tempat yang kekal, nanti akan dipertemukan dan diberikan kenikmatan yang luar biasa, nikmat daripada dunia.
maka boleh jadi kalau ada yang menasehati kita, keluarga kita, jangan sampai mengatakan ngisi jojong baik, ya, jangan. Boleh jadi ketika menasehati itu dia ingin tinggal bareng di surga bareng-bareng, bukan hanya di dunia, ya. Maka kalau misalkan kita punya saudara, ingatkan, ya, kalau kita cinta dan sayang kepada saudara kita, kepada bapak kita, dengan cara yang terbaik, dengan cara yang terbaik. Kemudian apa? Salamun alaikum bima sabartum. Ya, apa kata Allah kepada orang yang menjalin silaturahim, yang melaksanakan sholat, yang berinfak dan bersedekah di jalan Allah? Apa kata Allah? Dikatakan kepada mereka, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Sesungguhnya para malaikat pun ikut masuk ke tempat surga yang dia masuki. Kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadah. Masya Allah, kenikmatan, ya, bagimu wahai penduduk surga, keselamatan bagimu, kesejahteraan bagimu atas apa yang engkau sabarkan ketika melaksanakan ibadah kepada Allah, terutama silaturahim. Tadi silaturahim itu kan butuh kesabaran, benar tidak? Butuh kesabaran, apalagi kalau ada yang membenci kita sampai mengatakan geus ulah ka imah-imah urang deui, ya, jangan datang ke sini lagi, udah pergi sana, saya nggak butuh dengan kamu. Kita mau menjalin silaturahim, udahlah, dia ini yang apa? Yang memutuskan, saya mah enggak lah, bukan demikian. Butuh kesabaran tadi, sabar gengsinya, sabar marahnya, sabar ininya kita hadapi. Niatkan silaturahim, niatkan silaturahim. Kemudian, ya, jadi silaturahim itu luar biasa, ya, manfaatnya banyak sekali. Kemudian yang paling parahnya, ternyata siapa yang memutus silaturahim, Allah melaknatnya. Kalau Allah sudah melaknat, berarti ini dosa besar. Berarti yang memutuskan silaturahim melakukan dosa besar. Kenapa? Karena Allah mengatakan laknat, Rasulullah mengatakan laknat bagi orang yang memutus silaturahim, ya, dengan ibunya, dengan bapaknya, dengan kakaknya, dengan adiknya, dengan tetehnya, dengan siapa saja diputus, gak mau bertemu lagi, gak mau berjumpa lagi, pokoknya mawarahan aja, ya. Kemudian amun masalah pakaian, oh, naudzubillah, sampai memutus silaturahim, ya, ribut, naudzubillah, padahal ketika meninggal tidak dibawa, ya. Jangan sampai memutus silaturahim, dilaknat oleh Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Siapa yang mendiamkan saudaranya, siapa yang mendiamkan keluarganya, ya, maka Allah melaknat dia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum." Apakah kalian akan melakukan, ya, keburukan lagi di dunia dan memutus silaturahim dengan saudara-saudara kalian? Ulaikal ladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Sesungguhnya orang yang memutus silaturahim dan membuat kerusakan di muka bumi dengan keluarganya, dengan siapapun itu, maka Allah akan melaknat mereka, dan mereka itu termasuk orang-orang yang Allah berikan yang namanya asam. Kemudian a'ma, asam itu tuli, dan Allah jadikan dia itu buta, ya, wa absarahum, jadi penglihatan tidak ada. Dibuat tuli, dibuat buta, jadi sudah nasihat gak masuk kalau orang yang seperti ini. Orang yang memutus silaturahim kalau sudah dilaknat oleh Allah, udah dibuat buta dan dibuat tuli, jadi nggak mau mendengar. Pokoknya apa bahasa kasar nama tenelek dek dulu tadek sata enggeus kaditu bawa, misalkan, benar kan? Pokoknya mah ulah ima beda antara bisnis, antara ini itu dulur bisnis ulah gitu, ya, benar tidak kita mah? Nah, maka pasti dibutakan oleh Allah, pasti ditulikan oleh Allah. Jadi tidak mau mendengar nasihat, dinasehatin oleh orang lain, jangan ribut, kamu kan adik kakak, kamu kan keluarga, kamu kan ini, asa bodoh lah. Pokoknya sudah tidak mau mendengar nasihat. Atau dibuat buta oleh Allah, pokoknya sudah tidak pandang mana lagi, mau dulur kayak, mau siapa kayak, mau keluarga, mau bapak, mau ibu kayak. Masya Allah, pernah dengar gak di berita ada anak menghujat ibunya dan bapaknya? Pernah dengar? Banyak tidak? Nah, benar, Allah jadikan buta dia, nggak lihat lagi mau bapak, mau ibu, mau siapa, yang penting apa? Saya tidak merugi. Nauzubillah. Maka hati-hati orang yang
membuat kerusakan di muka bumi, dan orang yang memutus silaturahim Allah laknat dia. Maka Allah butakan matanya, tidak melihat lagi halal dan haram, tidak melihat lagi siapa ya yang ada di hadapan dia, dan tidak mendengar lagi apa yang datang nasihat kepadanya. Ya, naudzubillahi min dzalik. Baik. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan melaknat orang yang memutuskan silaturahim. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian bukan hanya dilaknat. Kalau Allah sudah melaknat berarti ada ancaman besar, dan itu dosa besar, dan dosa besar bisa memasukkan kita ke dalam neraka. Bahkan bukan hanya neraka, azabnya pun sangat pedih. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, orang yang memutuskan silaturahim dan mendiamkan manhajar aqaribahu bisu'il azab, Allah akan mengancam dia dengan azab yang keras dan adab yang buruk serta adab yang pedih. Nauzubillah. Apa kata Allah? Walladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Orang-orang yang memotong silaturahim, yang padahal Allah sudah perintahkan kepadanya untuk menjalin silaturahim dan membuat kerusakan di muka bumi, maka sesungguhnya laknat baginya, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, coba keluarga kita sudah mana kita jalin silaturahimnya. Jangan sampai ribut karena dunia. Jangan sampai ribut karena dunia. Apa sih dunia dibandingkan akhirat? Ya, sebagaimana kata Rasulullah, apa sih dunia dibandingkan akhirat kecuali seperti orang yang mencelupkan tangannya ke dalam ke dalam air, diangkat tetesan air yang ada di jari kita kira-kira sebanding tidak dengan lautan atau dengan sungai muara yang banyak airnya. Sebanding tidak? Tidak sebanding, jauh sekali. Atau mungkin kita ambil seember pun, kalau mau dibandingkan air laut dengan air ember, kira-kira banyak mana? Air laut. Tidak bisa dibandingkan. Apalagi cuma setetes air yang keluar dari jari kita ketika kita celupkan. Tidak ada bandingannya akhirat dengan dunia. Tapi banyak orang yang ribut karena dunia, bahkan rela memutus silaturahim karena dunia. Ya, sabodo urang mah. Ya, bahasa kasar itu sabodo urang mah. Maka jangan seperti itu. Terus jalin silaturahim, karena silaturahim bisa menyebabkan kita masuk surga, ya. Dan orang yang memutusnya tidak akan masuk surga. Apa dalilnya? Rasulullah SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, datang dari hadis, ya, Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya beliau mendengar Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Ya, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Ya, ingat silaturahim itu bapak kita, ya, kemudian ibu kita, saudara kita kandung, ya, sebapak atau seibu, adik kita, teteh kita, ya, paman kita, bibi kita, siapa lagi? Pokoknya keluarga kita yang punya ikatan darah yang mahram dengan kita. Ya, itu sepakat para ulama wajib menjalin silaturahim, dengan mereka tidak boleh memutus. Ya, kemarin Anda dengar kisah juga ada yang demikian, sampai ribut. Pokoknya gara-gara masalah kecil, tak mau, kamu jangan datang ke rumah saya lagi. Ya. Adik dengan kakak, kamu tak boleh datang ke rumah saya lagi. Sudah, masing-masing saja. Nauzubillah, tak boleh. Ya, memutus silaturahim. Kemudian yang selanjutnya yaitu Allah yaslu min wasala aqaribahu yaqtaman qatawajh wa hajarahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menjalin hubungan dengan orang yang menjalin silaturahim, dan Allah akan memutus hubungan dengan hamba yang memutus hubungan dengan rahimnya, dengan saudaranya. Maka hati-hati ketika kita memutuskan silaturahim, hubungan kita dengan Allah pun diputus. Allah tak mau berhubungan dengan orang yang tidak menjalin silaturahim. Buat apa? Ya, buat apa? Maka jangan sampai memutus silaturahim. Kalau tidak ingin diputus hubungannya dengan Allah, maka jangan putus silaturahim. Keluarga kita, ya, ibu kita, ya, bahkan masya Allah, ya, ibu kita, bapak kita, kalau kita masih ada, jangan sampai dilupakan.
Telepon kalau misalkan masih ada telepon. Assalamualaikum Bu, gimana sehat? Syekh saja ada di Saudi Arabia ya, di dalam kisahnya ketika dia sedang muhadarah seperti ini, ditelepon orang tua yang ibunya masih ada, maka dia memberhentikan kajiannya. Mohon maaf ya, saya angkat telepon dulu ya. Ternyata yang angkat telepon siapa? Ibunya. Diangkat sebentar, Assalamualaikum. Ibunya mengatakan apa? Saya rindu nak, saya kangen. Bisa tidak berjumpa sekarang? Insya Allah bisa, saya berangkat. Langsung ditutup pengajian. Kenapa? Yang meminta siapa? Ibunya. Ya, bapaknya pun demikian. Jalin silaturahim dengan mereka. Ya, jalin silaturahim dengan mereka. Kakaknya, ya, adiknya, tetehnya. Kalau misalkan kita bisa datangi mereka. Tapi orang tua, ibu dan bapak diutamakan daripada adik kita, kakak kita, teteh kita. Ya, maka kalau masih ada orang tua, jalin silaturahim dengan orang tua. Ya. Jangan diputuskan. Ingat, silaturahim itu bukan dengan orang luar dan bukan dengan orang yang tidak punya hubungan darah dengan kita, bukan. Tapi silaturahim itu yaitu dengan orang tua atau dengan keluarga yang punya ikatan darah dengan kita. Maka kita diwajibkan di situ menjalin silaturahim dan jangan memutusnya. Kemudian apa silaturahim itu? Apa kata Rasulullah SAW? Walakin laisal wasil bil mukafi. Wa huwa man yaslu min wasalahu wa yaqtu man qata'ahu. Orang yang memutus, orang yang menyambung silaturahim itu bukan orang yang ketika saudaranya datang, ketika dijalin, ketika disambung silaturahim dia menyambung, atau ketika diputus dia memutus, bukan. Jadi bukan kebaikan dilawan kebaikan, saudaranya melakukan kebaikan, dilakukan kebaikan lagi. Kalau itu udah biasa. Naam, silaturahim juga, tapi ada yang lebih afdal yang dimaksud silaturahim, menghubungkan rahim, ya, menghubungkan keluarga itu sendiri, yaitu ketika kata Rasulullah, laisal wasil bil mukafi walakinnal wasil ladzi idza quti'at rahimuhu wa salaha. Orang yang menjalin silaturahim itu bukan saudaranya baik kemudian dilawan kebaikan, bukan saudara yang buruk dilawan keburukan, bukan. Tapi ketika saudaranya memutus, ketika rahimnya memutus, dia yang menyambung. Misalkan, jangan datang ke rumah saya, dia tetap datang. Ya, maka itulah yang disebut menjalin silaturahim. Ya, jangan sampai kita mengatakan, udahlah, dianya juga yang nggak mau ketemu saya, udah saya nggak apa-apa. Jalin silaturahim. Berat memang, silaturahim itu amalan yang luar biasa. Karena ganjaran itu menambah rezeki kita, memanjangkan umur kita. Boleh jadi setelah silaturahim kita dengan keluarga kita di jalan yang harusnya kita kecelakaan kemudian jatuh dan mungkin meninggal, ternyata Allah palingkan keburukan itu karena Allah tambah Allah tambah umur kita. Karena kenapa? Karena memang manfaat silaturahim menambah rezeki dan menambah umur. Ya, Masya Allah, ya, luar biasa ya. Maka menjalin silaturahim itu bukan dengan orang yang baik dilawan baik, buruk dilawan buruk, bukan. Tapi silaturahim itu ketika orang yang sedang memutus silaturahimnya, dia yang menyambung. Ya, dia yang menyambung. Di kita menjarak. Ya, tadi kalau udah dibenci itu ya sudah, nggak mau, ya udah, dia ini yang benci. Saya mau nggak mau dekat lah. Saya mau nggak mau datang ke sana lagi lah. Isin, ya, gengsi, apalagi malu gitu ya. Kemudian marah, benci misal, maka tak boleh datang. Berat memang, berat ya. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah nanti kita bahas juga bagaimana adab bersilaturahim. Bagaimana adab bersilaturahim. Kita sebutkan dulu keutamaannya, ya. Kemudian apa sih ancamannya, dan insya Allah nanti kita sebut bagaimana adab silaturahim yang baik ketika kita ingin menjalin silaturahim. Jadi kalau kita punya kesempatan untuk menelpon keluarga kita, kakak kita, teteh kita, ibu kita, bapak kita, telepon, niatkan di situ silaturahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah rezeki kepada kita dan memanjangkan umur kita dengan sebab ibadah silaturahim, ya. Jadi jangan tinggalkan itu silaturahim karena keutamanya luar biasa, ya. Dan jangan diputus. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada keluarga kita yang melakukan keburukan kepada kita, jangan dibalas dengan keburukan. Apa kata Rasulullah SAW?
Qabilul isaa'ati bil ihsan, qabilul isaa'ati bil ihsan. Lawanlah keburukan dengan kebaikan. Berat memang, akan tetapi pahalanya luar biasa. Maka kalau ada keluarga kita, rahim kita yang melakukan keburukan kepada kita, jangan kita lawan dengan keburukan lagi, tapi berikanlah kebaikan kepadanya, ya. Berikan kebaikan kepadanya. Kemudian maafkan juga. Kalau kita marah-marahan, kita saling membenci, kita saling emosi, maka kalau memang kita bisa memaafkan, maafkan. Wa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri. Maafkan, lupakan, lapangkan dadamu, ya, sampai Allah datang dengan ketetapannya. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Kalau engkau memaafkan dan melapangkan dadamu, melupakan masalah itu, tidakkah kalian ingin diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, maafkan kalau ada masalah dengan keluarga kita, saudara kita. Kemudian Allah mencintai orang-orang yang apa? Yang memaafkan manusia, apalagi saudara. Sebagaimana Allah mengatakan sifat orang-orang yang bertakwa itu ternyata al-afina 'anil nas, mereka saling memaafkan satu sama lain dengan manusia. Jadi memberi maaf kepada manusia, masya Allah, berat memang, tapi apa? Dia bisa melakukannya sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan pahala kepadanya. Sulit, akan tetapi pahalanya besar. Karena memang ibadah yang besar pahalanya, berat dan sulit untuk dikerjakan. Ya, ganjarannya sulit untuk kita peroleh karena memang berat dalam melaksanakannya. Sehingga kata Rasulullah, ternyata apa? Inna a'zami al-jaza ma'izami al-bala. Ya. Kemudian pahala yang besar itu tergantung ujiannya yang besar. Di dalam riwayat yang lain, ya, al-ajru ala qadri masyaqqah. Pahala itu tergantung kesulitan dalam melaksanakannya. Kalau ingin kecil berarti paling gampang melaksanakannya. Kalau ingin besar pasti ibadah tersebut sulit untuk kita laksanakan, termasuk silaturahim, apalagi kalau misalkan sudah berbicara tentang harta, berat sekali untuk menjalin silaturahim dengan mereka. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita daripada memutus silaturahim, dan semoga kita dimasukkan ke dalam surganya, Firdausil A'la, surga Aden, yang bersama keluarga-keluarga kita, tidak dikumpulkan hanya di dunia, tapi kita berdoa semoga kita dikumpulkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Uhibbukum fillah, ya. Aku cinta kepada kalian, kepada bapak dan ibu semuanya karena Allah. Maka kita berdoa semoga pertemuan kita bukan hanya di majelis ini, tapi pertemuan kita juga di akhirat, ya, kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka silahkan jalin silaturahim dengan keluarga, insyaallah Allah berikan kepada kita umur yang panjang, kemudian rezeki yang banyak. Mau hayang umur panjang ibu-ibu? Hayang? Alhamdulillah. Ya. Bapak-bapak atau diberi mata nolak, ya. Rezeki yang banyak pun hayang, ya, insyaallah. Rezeki komo eta malain. Tapi rezeki itu bukan hanya berupa harta. Ustaz, saya menjalin silaturahim tapi saya nggak dapat rezeki yang banyak, mana ini? Benar tidak? Karena kita selalu memaknai rezeki itu harta saja, uang saja. Benar nggak? Padahal yang lain pun nikmat itu adalah rizki. Kita bisa melihat, kita masih bisa bangun, kita masih bisa merasakan ini dan itu, kita masih bisa jalan, kita masih bisa memegang, ya, kita masih bisa ngaji, kita masih ini dan itu, termasuk rizki. Kita punya anak termasuk rizki, ya, diberikan hujan termasuk rizki. Apalagi banyak, tapi terkadang kita melupakan karena kita tahunya rizki itu hanya harta saja, ya, masya Allah. Ya, dan harta pun bukan hanya uang saja sebenarnya. Ya, harta itu bukan hanya uang saja. Ya. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah, jadi jangan putus silaturahim. Insyaallah nanti mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang ada bagaimana kita menjalin silaturahim dengan saudara kita supaya benar menjalin silaturahimnya. Ya,
dan supaya Allah berikan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, ya. Kemudian ada pertanyaan sampai sini? Ada? Enggak? Ya, boleh. Bukan masalah akikah. Taib, afwan. Taib. Sebelum kita bahas, ana ingin membahas dulu tentang keutamaan bulan Dzulhijjah. Ini sudah masuk bulan Dzulhijjah belum? Besok. Sekarang sudah malam. Ya benar nggak? Besok mulai tanggal 1. Ya, ini sudah mulai tanggal 1. Ini mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Ingat keutamaan bulan Dzulhijjah, jangan ditinggalkan. Jangan diabaikan, jangan diremehkan. Apa yang amalan yang harus kita perbanyak di bulan Dzulhijjah? Jangan lupa melaksanakan ibadah haji dan umrah pun. Setelah timaya, doa semoga tahun depan kita bisa. Yang kedua, berpuasa selama hari-hari yang ditentukan oleh Allah, terutama di awal bulan Dzulhijjah 1 sampai 9. Kalau tidak bisa silahkan sebagian harinya, Senin Kamisnya. Yang penting jangan tinggalkan tanggal 9-nya, ya. Karena di situ puasa Arafah. Keutamaannya bisa menghapus dosa kita yang lalu dan yang akan datang. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. 2 tahun diampuni dosa. Kemudian perbanyak takbir, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari tersebut. Sekarang silahkan nanti di motor Allahu Akbar takbiran. Ya, jadi takbiran itu dimulai kalau di bulan Dzulhijjah, Idul Adha itu dimulainya awal bulan Dzulhijjah tanggal 1. Di pasar, di mana-mana para sahabat Ibnu Umar, Abu Hurairah, Umar bin Khattab, mereka melafazkan takbir ya, yang biasa kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, karena mungkin belum tahu ilmu. Maka dianjurkan di situ, ya. Jadi perbanyak zikir dan tahlil, ya, la ilaha illallah. Kemudian zikir-zikir yang lain, subhanallah, alhamdulillah. Perbanyak zikir dan ibadah yang lainnya di bulan Dzulhijjah. Kemudian perbanyak taubat kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, ya. Asarabukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Ya, semoga Allah, ya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kalian yang banyak. Maka perbanyak taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak beramal soleh. Salah satu diantaranya apa? Sedekah, jangan tinggalkan. Ya, kalau kita mampu dan kalau kita bisa. Kemudian apalagi sedekah itu tidak harus berupa uang. Tersenyum saja di hadapan saudara kita. Ya, sedekah. Benar tidak? Perbanyak, tapi yang disebut di sini mungkin dengan harta juga dikeluarkan sedekahnya. Ya. Kemudian takbir. Ya. Apalagi baca Al-Qur'an, jangan ditinggalkan baca Al-Qur'an. Ibadah juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Dzulhijjah. Jangan ditinggalkan itu, ya. Di masjid sudah dibahas, di seri sudah dibahas. Yang penting secara intinya bulan Dzulhijjah adalah bulan haram yang diberikan oleh Allah keutamaan pahalanya dilipat gandakan di situ. Jangan ditinggalkan. Ya, tidak ada amalan yang paling terbaik, ya, dan dicintai oleh Allah kecuali amalan di bulan Dzulhijjah. Dan bulan Dzulhijjah ini bulan yang terbaik. Ya, bahkan para ulama ada yang mengatakan lebih baik daripada 10 hari akhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena Allah mengatakan wal fajri walayalin ashr, ya, demi fajar dan demi apa kata Allah, dan demi 10 hari, ya, dan demi 10 hari. Apa itu 10 hari yang dimaksud di dalam surat Al-Fajr? Yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Masya Allah, jangan ditinggalkan amal ibadah. Silaturahim juga termasuk amal ibadah. Puasa juga termasuk amal ibadah. Kebaikan-kebaikan apa saja di bulan Ramadan, di bulan Dzulhijjah, laksanakan. Karena itu akan memberikan kepada kita pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal yang ingin bertanya, Allah taala alam bisawab. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa khata'in fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim.